Halo, nama saya Amanda. Saya Muhammad Fajar Pratama Andri Subarka. Saya Imam Febriani. Saya Riza dengan NPM 2154071004. NPM 21140711016. 2114071032. 21140711025. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang alat kontrol otomatis, yaitu sensor pH. Konsep dasar kontrol otomatis. Suatu sistem kontrol otomatis dalam proses kerja berfungsi mengendalikan proses tanpa ada campur tangannya manusia. Itu juga disebut otomatis. Konsep dasar pengontrolan sudah ada sejak abad 18 yang dipelopori James Watt yang membuat kontrol mesin uap. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan serta manfaat pembuatan alat pengukuran pH air dalam tanaman hidroponik. Hidroponik adalah teknik budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah, melainkan dengan memanfaatkan larutan nutrisi yang langsung disalurkan ke akar tanaman. Salah satu aspek penting dalam budidaya hidroponik adalah pengendalian pH nutrisi. Pengendalian pH nutrisi biasanya dilakukan secara manual. Nilai pH yang baik atau yang ideal berkisar di antara 5,5 hingga 6,5. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah penggunaan sensor pH berbasis Arduino Uno. Arduino Uno adalah sebuah microcontroller yang mudah diprogram dan diintegrasikan dengan berbagai jenis sensor. Dalam praktikum ini, tujuan utamanya adalah merancang dan menguji sistem pengendalian pH otomatis menggunakan sensor pH yang berhubung dengan Arduino Uno. Manfaat penggunaan sensor pH dalam sistem hidroponik adalah yang pertama yaitu efisiensi pengelolaan, yang kedua pengurangan risiko kesalahan, serta yang ketiga penghematan air dan nutrisi. Di sini saya akan mengenalkan tentang alat-alat yang digunakan dalam merakit sensor pH air. Yang pertama ada LCD. LCD berguna untuk menampilkan data, informasi, atau nilai. Yang kedua ada MMC. MMC berfungsi sebagai untuk menyimpan data. Yang ketiga ada papan rangkaian. Papan rangkaian berfungsi sebagai tempat untuk memasang komponen elektronika. Yang keempat ada kabel jumper. Kabel jumper berfungsi untuk menghubungkan beberapa antar komponen dalam papan rangkaian. Yang kelima ada Arduino Uno yang berfungsi sebagai microcontroller. Selanjutnya ada relay. Relay berfungsi sebagai pemutus atau saklar. Selanjutnya ada potensio. Potensio berfungsi sebagai pembagi arus atau pembagi tegangan. Selanjutnya ada sensor pH yang berfungsi untuk mengukur keasaman atau kebasahan air. Selanjutnya ada modul sensor pH yang berfungsi sebagai menyimpan data dari sensor pH air. Lalu ada RTC yang berfungsi untuk menyimpan waktu. Ada pompa air untuk mengalirkan air. Yang terakhir ada kabel USB sebagai penghubung antar rangkaian elektronika dengan komputer. Berikut proses rangkaiannya. Yang pertama MMC. MMC ini pin GND-nya kita hubungkan ke kutub negatif pada papan rangkaian. Lalu ada VCC. Pin VCC itu kita hubungkan ke kutub positif pada papan rangkaian. Selanjutnya ada MISO. MISO ini kita hubungkan ke pin 12 pada Arduino. Selanjutnya masih pada MMC kita hubungkan ke pin 11 pada Arduino. Setelah itu pin SCK pada MMC kita hubungkan ke pin 13 pada Arduino. Selanjutnya ada pin CS pada MMC kita hubungkan ke pin 4 pada Arduino. Setelah itu pemasangan RTC. Pin GND pada RTC kita hubungkan ke kutub negatif pada papan rangkaian. Pin VCC pada RTC kita hubungkan juga ke kutub positif pada papan rangkaian. Selanjutnya ada pin SDA kita hubungkan ke A4 pada papan rangkaian. Lalu ada pin SCL dihubungkan ke A5 pada papan rangkaian. Selanjutnya LCD. Pada LCD terdapat juga pin GND yang kita hubungkan ke kutub negatif pada papan rangkaian, dan pin VCC dihubungkan juga ke kutub positif pada papan rangkaian. Selanjutnya ada pin SDA yang berwarna coklat. Pin SDA ini kita sambungkan ke A4 pada papan
papan rangkaian. Lalu ada pin SCL, kita hubungkan ke A5 pada papan rangkaian. Setelah itu ada relay. Di relay juga terdapat pin GND dan pin VCC. GND kita hubungkan ke kutub negatif pada papan rangkaian dan VCC juga kita hubungkan ke kutub positif pada papan rangkaian. Sedangkan pada pin yang in kita hubungkan ke pin 2 analog. Setelah itu lanjut ke Arduino. Ke pin GND pada Arduino dihubungkan ke kutub negatif pada papan rangkaian. Pin 5 volt pada Arduino dihubungkan ke kutub positif pada papan rangkaian. Selanjutnya ada pin A4. Pin A4 ini dihubungkan, kita jumper lagi ke papan rangkaian. Dan pin A5 kita jumper lagi di sebelah pin A4 tadi. Selanjutnya ke modul sensor pH. Modul sensor pH ini terdapat pin VCC yang berwarna merah. Kita hubungkan ke papan rangkaian yang berkutub positif di papan rangkaian. Ada pin GND juga yang berwarna coklat, kita hubungkan ke negatif pada papan rangkaian. Lalu ada pin G yang berwarna hitam ini, kita hubungkan ke 5 volt pada papan rangkaian. Lalu ada in yang berwarna ungu, kita hubungkan ke A0 pada Arduino. Ini adalah gambar dari skematiknya dari kita buat di aplikasi printing. Ini sudah diekspor ke JPEG. Di sini ada LCD, ada MMC, ada RTC, ada Arduino controller. Terus ini ada papan rangkaian, ini sensor modul pH, dan ini adalah kabel jumpernya. Yang pertama adalah kabel 5 volt ini yang di Arduino Uno kita hubungkan ke papan rangkaian yang bermuatan positif yang berwarna putih di sini, dan yang warna hitam ini adalah GND-nya. Lalu di sini ada A5 dan A4. Nah, A5 ini kita hubungkan ke papan rangkaian yang di sini, bebas di mana aja, tapi ini fungsinya untuk menghubungkan ke bagian SCL pin di LCD dan SCL pin di RTC. Nah, yang untuk A4 itu adalah menghubungkan konektor pin SDA dan SDA RTC. Lalu di bagian GND dan VCC, kalau GND ke bagian papan rangkaian yang terhubung dengan GND Arduino, dan VCC juga terhubung di bagian VCC yang terhubung oleh Arduino. MMC, RTC, dan sensor modul pH juga yang bermuatan GND dan VCC kita taruh di bagian sini, tapi ya, yang VCC tetap di garis di VCC, dan yang GND untuk bermuatan negatif dan negatif. Lalu balik ke sensor modulnya. Di sini pin O ke konektor GND Arduino. Lalu di bagian P0 ini kita hubungkan ke A0 di Arduino Uno. Setelah itu kita ke bagian MMC. Bagian MMC ini ada MISO dan GND dan SC. Nah, bagian untuk pin 4 Arduino itu untuk ke CS di MMC. Lalu yang bagian 11 ini, yang warna kuning atau hijau ini, ke MISO. Lalu yang untuk pin 13 itu ke pin MOSI, dan sisanya itu pin VCC dan pin GND. Oke, di sini adalah penampakan ataupun tampilan dari sintaks yang kami gunakan untuk melakukan kalibrasi. Di sini untuk melakukan kalibrasi kita tidak menggunakan Y-nya sebagai
nilai kalibrasinya, karena kita belum dapat nilai kalibrasinya. Ketika sudah dapat nilai kalibrasinya, baru kita akan masukkan ke dalam sintaks ini, kode program ini. Jadi di dalam kode program yang kami gunakan itu adalah kita menggunakan perintah RCC, LCD, wire, dan sensornya sendiri. Lalu ketika kita sudah melakukan kalibrasi, sintaks yang kita gunakan itu untuk melakukan validasi adalah menggunakan persamaan dari kalibrasi ini yang kita dapat dari Excel. Cara untuk memunculkan nilai Y ini adalah select data, di bagian seri 1 ini kita drag and drop ini. Data dari sini tuh data dari nilai kalibrator dan nilai sensor. Di sini ya kalibrator, ini nilai sensor. Bisa dapatkan R kuadratnya sebesar 0,967. Kalau dalam sebelumnya tidak ada unsur, kita ke quick layout, bagian sini kita bisa memilih yang template yang ke-9 atau layout yang ke-9. Maka dia akan muncul persamaan R kuadratnya. Lalu persamaan ini kita masukkan ke rumus validasi. Rumus validasi yang kami gunakan seperti ini, karena di sintaks sebelumnya ada peringatan memory low, maka kita ubah lagi bentuknya jadi kita persingkat lagi. Kita menggunakan rumus yang ada di GitHub. Setelah itu kita masukkan di bagian offsetnya, ini adalah nilai X-nya, dan nilai slope ini yang minus, yang ini minus, dan nilai offsetnya ini. Dan maka didapatkan data validasi seperti ini, dan nilai R kuadratnya 0,9661. Setelah kita sudah melakukan validasi, sintaks yang kami gunakan uji kerja sama seperti ini. Kenapa kita tidak menggunakan rumus validasi? Karena validasi itu hanya untuk memvalidkan rumus kalibrasi yang kita dapatkan, dan terbukti di nilai validasi kami mendapatkan nilai R kuadrat yang hampir 1, yaitu 0,961. Seperti ini bentuknya. Dan selama uji kinerja kami melakukan 16 jam, dan hasil yang kita dapat di energi seperti ini dalam bentuk step. Sampai hari Selasa jam 8, jam 9:15. Sini saya akan menjelaskan apa itu kalibrasi dan validasi pada sensor parameter berbasis Arduino. Kalibrasi pada alat kontrol otomatis adalah proses penyesuaian alat agar alat tersebut bekerja sesuai dengan prosedurnya. Kalibrasi biasanya dilakukan dengan membandingkan output yang dikeluarkan dari alat kontrol otomatis. Kalibrasi pada alat yang kami rancang yaitu sensor parameter berbasis Arduino Uno dilakukan dengan pembandingan keluaran output parameter dengan sensor kami. Tujuan utama dari proses kalibrasi ini adalah meningkatkan keakuratan pengukuran dari suatu alat kontrol otomatis. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses kalibrasi alat sensor PHI. Pada proses kalibrasi, di sini kami menggunakan 8 taraf dengan 5 kali pengulangan dengan air yang berbeda-beda. Proses kalibrasi ini dibantu dengan parameter yang berfungsi untuk melihat berapa perbedaan output yang diberikan pada sensor parameter berbasis Arduino. Validasi adalah proses memastikan alat atau otomatis bekerja sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Validasi dilakukan dengan serangkaian tes untuk mendapatkan keakuratan alat dan memastikan alat tersebut benar-benar siap untuk dipakai. Pada proses validasi sensor pH air berbasis Arduino Uno, di sini kami menggunakan 8 taraf sampel air yang berbeda-beda dengan 5 kali pengulangan di setiap sampelnya.
Saat melakukan uji kinerja, kami di sini menggunakan 8 taraf dan setting point yang kami gunakan adalah 7, 8, dan 5. Di sini proses uji kinerjanya adalah saat pH mencapai di atas 8, pompa akan aktif. Ketika pH sudah stabil di angka 8 atau di bawahnya, pompa akan mati. Jika setting point 7, pH sensor kita mendeteksi 7 larutannya, maka di LCD menampilkan pH tepat. Jika pH tersebut di atas 7, maka pompa akan aktif, lalu untuk menstabilkan larutan tersebut agar menjadi pH tepat, atau bisa dibilang pH 7, yang di dalam rumus setting point kami, pH 7 adalah pH yang tepat. Lalu setting point yang kelima adalah jika pH di bawah 5, maka pompa akan aktif untuk menambahkan larutan basah. Untuk membuat larutan tersebut atau yang kita gunakan untuk hidroponik kami, pH-nya tetap di atas 5. Jika sudah di atas 5, pompa akan mati. Kami melakukan uji kinerja selama 16 jam dengan satu taraf yaitu 2 jam. Dan berikut cuplikan video saat uji kinerja. Proses pengujian kalibrasi ini dilakukan menggunakan kalibrator pH meter digital sebanyak 10 sampel dengan 5 pengulangan pada setiap sampelnya. Sampel-sampel yang digunakan diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, ada air biasa sebanyak 2 buah, lalu ada air cuka sebanyak 4, yaitu air cuka 3 tetes, ada air cuka 5 tetes, air cuka 8 tetes, dan ada air cuka 12 tetes. Lalu terdapat 4 sampel air sabun, yaitu air sabun 2 tetes, air sabun 4 tetes, ada air sabun 6 tetes, dan terakhir ada air sabun 12 tetes. Sebelum hasil dari nilai kalibrator dan nilai sensor dicatat, pastikan dulu saat sensor pH dan pH meter digital sudah menunjukkan hasil yang stabil sebelum dimasukkan ke dalam Excel. Hasil keluaran dari sensor pH dan pH meter dicatat pada Excel berikut ini. Dapat dilihat di sini perbandingan antara pH meter digital dengan sensor pH air masih sangatlah jauh. Contohnya pada air biasa pengulangan pertama. Di sini perbandingan antara nilai kalibrator dan nilai sensor mencapai 9,2, masih sangatlah jauh. Lalu pada air cuka 3 tetes pengulangan pertama, di sini perbandingannya mencapai 7,2. Lalu pada air sabun 2 tetes pengulangan pertama, di sini perbandingannya mencapai 10,3, dan seterusnya, masih sangatlah jauh perbandingannya. Hasil dari keluaran kalibrator dan nilai sensor ini kemudian dicatat dan dibuat grafik seperti ini, dan dibuat bersamanya untuk mendapatkan rumus validasi. Hasil yang didapatkan yaitu Y sama dengan 0,7359X kurang 1,53332, lalu didapatkan R kuadrat sama dengan 0,9967. Oke, kita lanjut ke bagian validasi. Setelah dilakukan kalibrasi, barulah dilakukan validasi. Kenapa demikian? Karena pada kalibrasi didapatkan persamaan yang digunakan untuk melakukan validasi. Validasi ini dilakukan sebagai tindakan pembuktian sensor pH air yang kami buat ini bekerja sesuai dengan hasil yang diharapkan. Cara melakukan validasi kurang lebih sama seperti kalibrasi, menggunakan sensor pH dan kalibrator pH meter dengan jumlah 10 sampel, yaitu 1 sampel air biasa atau netral, 4 sampel asam, dan 5 sampel basah. Sampel-sampelnya diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada air biasa, lalu ada air cuka, yaitu air cuka 2 tetes, dan ada 3 tetes, air cuka 4 tetes, dan air cuka 5 tetes. Lalu pada air sabun kami menggunakan air sabun 2 tetes, air sabun 3 tetes, air sabun 4 tetes, air sabun 6 tetes, dan air sabun 8 tetes. Sama seperti kalibrasi sebelumnya, pastikan nilai pH meter digital dan nilai sensor stabil sebelum dicetak ke dalam Excel. Di sini perbandingan antara nilai sensor pH air sudah sangat mendekati nilai kalibrator, yaitu pH meter digital. Dapat dilihat di sini contohnya pada air biasa pengulangan 1. Di sini tertulis nilai pH meter yaitu 6,64 dan nilai sensor 6,02. Yang berarti perbandingannya sudah sangat dekat, yaitu hanya berbanding 0,6 saja. Lalu pada air cuka 2 tetes pengulangan 1. Di sini pada nilai pH meter yaitu 5,37 dan nilai sensor adalah 5,1. Di sini perbandingannya hanya berbanding 0,2 saja. Dan pada air sabun 2 tetes pengulangan 1, di sini nilai pH meternya adalah 8,38 dan nilai sensornya adalah 8,3. Di sini lebih dekat lagi perbandingannya yaitu hanya 0,08. Hasil dari validasi ini kemudian dibuat grafik dan didapatkan persamaan sebagai berikut. Berikut adalah grafik yang tersedia. Persamaan yang didapatkan adalah Y sama dengan 0,9263X
dan R kuadrat sama dengan 0,9966. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan data hasil uji kinerja yang telah dilakukan oleh kelompok 3 tentang sensor dengan menggunakan sensor pH. Untuk yang pertama, data hasil uji kinerja terdapat 8 taraf, di mana setiap tarafnya memiliki setting point yang berbeda-beda, namun memiliki delay alat yang sama, yaitu 4 detik. Uji kinerja ini dilakukan dimulai pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 tanggal pukul 2 hingga selesai pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 pada pukul 10 pagi hari. Untuk yang pertama yaitu taraf 1. Uji kinerja taraf 1 dimulai pada hari Minggu pukul 2 hingga pukul 5 sore, di mana terdapat nilai sensor yang berbeda-beda. Dengan setting point 7, maka ketika nilai sensor pH menyatakan kurang dari angka 7, pompa atau aktuator akan tetap off. Sedangkan ketika nilai sensor mendekati setting point atau mendekati 7, maka pompa atau aktuator akan on dan memompakan air, sehingga terbentuklah grafik seperti di Excel ini. Untuk selanjutnya, untuk total AON I atau aktuator on ke waktu I yaitu 164,65 menit, sedangkan jumlah datanya yaitu 2444 data, dengan total nilai RWP yaitu 0,067507 menit dan RWP detik 0,069119 detik. Untuk yang selanjutnya yaitu ada taraf 2 dimulai pada pukul 5 hari Minggu dengan sensor pH yang berbeda-beda nilainya, namun setting point-nya tetap di angka 7. Tetap dinilai 7. Dengan nilai sensor pH yang berbeda-beda, namun tetap memiliki setting point dengan sensor pH yang hasilnya berbeda-beda, namun nilai setting point tetap nilai 7. Pasti dengan nilai setting point 7 dan dengan nilai sensor yang dihasilkan berbeda-beda, sehingga terbentuklah grafik seperti pada di gambar ini. Untuk selanjutnya, jumlah AON I atau aktuator on pada waktu ke I yaitu 117,067 menit, serta jumlah data 1756 data dengan jumlah nilai RWP 0,0667 menit dan RWP detik 0,06894 detik. Dan untuk yang selanjutnya yaitu taraf ketiga, di mana dimulai pada pukul 7 hingga pukul 9 malam hari dengan setting point 7 dan jumlah nilai sensor pH yang berubah-ubah, sehingga dihasilkan grafik seperti pada gambar di samping ini. Untuk selanjutnya, nilai AON I yaitu 117,067 dengan jumlah data 1756 data dengan jumlah nilai RWP 0,0667 menit dan nilai RWP 0,06894 detik, dan jumlah RWP detik yaitu 0,06894 detik. Untuk yang selanjutnya yaitu taraf keempat dengan setting point 5, sehingga sensor pH yang muncul pun berubah-ubah, sehingga dihasilkan grafik seperti di samping ini, dan memiliki jumlah data 1756 data serta nilai AON I yaitu 117,0667 menit,
serta nilai RWP 0,066705 menit dan nilai RWP detik 0,068945 detik. Untuk yang selanjutnya yaitu ada taraf kelima dengan setting point 5 serta nilai pH yang berubah-ubah, maka dihasilkan grafik stabilitas seperti di gambar dengan nilai AON-I 117,067 menit serta jumlah data 1756 data dengan menghasilkan nilai RWP 0,0667 menit dan RWP detik 0,06894 detik. Untuk yang selanjutnya yaitu ada taraf 6. Taraf 6 disetting kembali dengan nilai setting point 7 sehingga menghasilkan grafik seperti ini dan dengan nilai aktuator on pada waktu ke I yaitu 145,667 menit serta jumlah data 2185 data dan nilai RWP yaitu 0,0667 menit dan RWP detik 0,0685 detik. Untuk selanjutnya yaitu pada taraf 7 di setting point kan 8 sehingga diperoleh hasil seperti ini sehingga memiliki nilai AON-I yaitu 211,6 menit dengan jumlah data 3174 data, nilai RWP 0,06669 menit dan nilai RWP detik 0,06793 detik. Dan yang terakhir yaitu ada taraf 8. Taraf 8 dengan setting point 8 sehingga menghasilkan grafik seperti ini dan kemudian memiliki jumlah data 2004 data serta nilai aktuator on pada waktu ke I yaitu 133,6 menit dengan jumlah nilai RWP 0,0667 menit dan RWP detik 0,06866 detik. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan akurasi, di mana rata-rata akurasi pada taraf 1 yaitu 100,34% dan rata-rata keakuratan taraf kedua yaitu 97,356 dan rata-rata keakuratan taraf 2 adalah 97,356. Rata-rata keakuratan taraf 3 ialah 99,102%. Rata-rata taraf 4 yaitu 99,037%. Rata-rata keakuratan taraf 5 ialah 101,5%. Rata-rata taraf 6 ialah 99,4979%. Serta rata-rata taraf ke-7 yaitu 99,9178% dan rata-rata taraf ke-8 yaitu 100,727%. Sehingga dari ke-8 taraf tersebut nilai rata-rata akurasinya ialah 99,6846%. Berikut hasil data stabilitas kami. Grafiknya seperti ini. Untuk taraf ada 8 taraf, satu tarafnya dilakukan selama 2 jam. Di dalam taraf ini ada nilai pH, aktual, dan kalibrator. Nah, nilai aktual itu 5 dan nilai kalibrator itu 5,5. Setiap menit ini berbeda-beda dan di sensor pH pun berbeda-beda. Seperti ini nilai aktualnya dan setting point 7 di sini. Ini nilai yang tidak stabil seperti ini. Seperti ini nilai sensor pH-nya dan yang di sebelah sini ini itu adalah nilai aktual dan nilai kalibrator. Kenapa di sini data stabilitasnya ada yang seperti ini, ada yang menjulang tinggi ke atas dan ada yang menjulang tinggi di bawah seperti ini. Karena setiap pergantian dari larutan dasar ke larutan asam dan setting point 8 ke setting point 7 terdapat ada mungkin di sistem Arduino nya di controllernya sendiri itu sudah panas mungkin. Soalnya setiap kita memasukkan itu data yang ditampilkan oleh LCD itu gak nol dulu, baru selang berapa menit kemudian dan semenit kurang itu baru sensornya baru berjalan normal konstan seperti ini.
dan data grafik stabilitasnya seperti ini. Ini menggunakan sensor pH/FD 21. Adapun kesimpulan dari praktikum ini adalah praktikum pengendalian pH tanaman hidroponik menggunakan sensor pH berbasis Arduino Uno telah menunjukkan potensi besar dalam mengotomatisasi proses pengendalian pH. Sistem yang dirancang mampu memonitor dan menyesuaikan pH lapisan, nutrisi secara real time, serta memastikan tanaman agar optimal. Hasil uji kinerja menunjukkan bahwa sistem ini memiliki akuransi dan responsif yang baik dalam menjaga pH yang dibutuhkan tanaman untuk menyesuaikannya. Penggunaan Arduino Uno terbukti lebih efisien dan terjangkau, memberikan fleksibilitas dalam pengembangan dan penyesuaian dengan lebih lanjut. Dengan implementasi teknologi ini, pengembangan tanaman hidroponik dapat lebih efisien dan efektif, mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan produktivitas serta kualitas hasil panen. Praktikum ini juga memberikan pemahaman terhadap mahasiswa tentang pengendalian pH dalam hidroponik dan mengaplikasikannya dalam mikrokontroler. Sekian dari kami, dan perwakilan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.